Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di Dialog Olahraga ya. Hari ini di Dialog Mitra TV, kita di segmentasinya Dialog Olahraga. Bersama saya sekarang ada Mas Budi Marta. Meskipun ini terhitung terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita mau evaluasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas yang beberapa waktu lalu diadakan di Palembang, dan Lampung menjadi salah satu peserta yang cukup punya punya prestasi yang cukup baik. Namun demikian kita perlu ada evaluasi dan mungkin juga ada catatan-catatan penting yang nanti akan disampaikan oleh Mas Budi Marta selaku ketua kontingen pada saat itu, yang membersamai kontingen dari awal hingga akhir. Selamat siang Mas Budi. Selamat siang Mas. Nah, kita nih numpang di kantor nih. Iya dong. Numpang di kantor di Spora ya. Kita ada di ruangan sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan hari ini Mas Budi, kita akan mencoba mengevaluasi ya apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita dan yang sudah dilakukan oleh pelatih-pelatih kita, dan apa yang harus ke depan kita harus lakukan. Karena bagaimanapun juga harus ada evaluasi secara detail. Saya rasa Mas Budi udah banyak catatan, tiap hari ada catatan soalnya. Ketika kita mau ke proyeksi ada catatan dan segala macam. Yang pertama mungkin secara umum dulu Mas Budi, kemarin dari kontingen itu kekuatan kita ada berapa, dan caburnya termasuk perolehan medalinya. Mungkin bisa disampaikan Mas. Iya, terima kasih Mas Don. Ya. Perlu disinggung dulu supaya pemirsa tahu kalau Popnas itu adalah event 2 tahunan sekali. 2 tahun sekali ya. Yang melibatkan seluruh pelajar terpilih di seluruh Republik Indonesia ini dalam Pekan Olahraga. Dan tahun 2023 ini Pekan Olahraga Nasional dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan. Yang ke-16 ya? Yang ke-16. Ya. Diikuti oleh 34 provinsi dan Lampung adalah salah satunya. Kemudian kekuatan kita sendiri terdiri dari 140 atlet, 35 orang pelatih, kemudian beserta ofisial. Jadi kita memberangkatkan sekitar 197 orang kontingen. Hasilnya adalah kita belum bicara menurun atau menaik ya. Ya, Lampung berada di peringkat ke-18 dengan perolehan 2 medali emas, 8 perak, 19 perunggu. Hal ini bukan keluar dari harapan kita sebelumnya. Demikian Mas Don. Karena bagaimanapun juga banyak faktor yang menentukan, bahwa dalam tanda kutip dicurangi, dalam tanda kutip ada jadwal yang tidak sesuai, sebetulnya tidak wajar dan segala macam, itu udah mempengaruhi ekspektasi dari si atlet itu sendiri. Karena sesungguhnya ada satu cabur yang kita memang tungguin, harusnya menang, ternyata kalah, harusnya emas, ternyata perak. Nah seperti ini kan menjadi catatan Mas. Ya oke lah, kalau ini ada sedikit subjektivitas ya. Tetapi bukan berarti kita juga hanya mengalah begitu saja. Nanti kemudian ke depan ada ada catatan yang memang harus kita sampaikan ke teman-teman pelatih. Misalnya di tinju, di silat, ini yang paling banyak digorok sama orang luar. Kita nggak boleh menafikan bahwa kita nggak ngerti lah, tahu lah kita ini kan gitu Mas Budi. Gimana Mas Budi ini ya? Ya oke. Secara beberapa hal yang terjadi di Popnas 2023 untuk Provinsi Lampung sebetulnya jadi bahan evaluasi yang sangat penting buat kita. Pertama, dengan dasar Popnas ini berbeda dengan Pekan Olahraga untuk senior, yaitu PON. Betul ya. PON itu 4 tahun sekali, sedangkan Popnas ini 2 tahun sekali. Betul. Karena 2 tahun sekali, penekanan di Popnas adalah pembibitan dan pembinaan. Dan ini sebetulnya proses yang menurut kita akan selalu menjadi cerminan, lebih menjadi cermin bagi kita dibandingkan PON. Karena 2 tahun sekali. Karena sifatnya menjadi cermin dan evaluasi bagi daerah justru harus memanfaatkan hal ini.
melihat bagaimana potensi-potensi olahragawan muda kita dikembangkan dan dikelola oleh daerah itu sendiri. Contoh Lampung. Di PON di Popnas 2023 ini ada satu cabur yang selalu menjadi andalan Pormisi Lampung, tapi pada cabur ini tidak meraih medali emas satu pun, ya. Yaitu cabang olahraga angkat besi. Angkat besi, ya. Cabang olahraga angkat besi ini biasanya paling tidak jadi andalan. Andalan, Mas, sangat Iya, andalan. Iya. Di Popnas sebelumnya paling tidak ada 4 atau 5 medali emas dari angkat besi. Iya. Pada Popnas ini tidak satu pun medali emas. Iya. Tetapi ada hal yang baru di Popnas 2023 ini. 2 cabang olahraga yang tidak pernah meraih medali emas itu justru meraih medali emas. Iya. Yaitu tinju dan pencak silat. Ya. Cabur yang rutin meraih medali masih juga dapat medali, masih kebagian medali. Senam, atletik, kemudian karate dan judo. Ya. Dan ini juga saya bilang kalau untuk senam, atletik dan judo ya fluktuatif ya, sedikit cenderung menurun tapi sebetulnya masih dalam relatif stabil. Jadi ada 2 grafik ekstrim di sini, Mas, yaitu penurunan angkat besi dan kenaikan pencak silat dan tinju. Sayangnya yang menurun ini merupakan penyumbang medali terbanyak. Jadi ini jadi bahan evaluasi kita, Mas Don. Karena kalau kita mengevaluasi tentu tidak 1-2 faktor yang kita pertimbangkan. Betul. Ada menyeluruh, sangat banyak faktor, menyeluruh. Oke, salah satunya bahwa saya teringat sekali di angkat besi yang dimainkan di Jakabaring juga itu banyak faktor tadi yang ditentukan bahwa ternyata banyak atlet lain turun kelas. Kelas dan kekuatannya sebetulnya memang di atas kita. Kita begitu melihat itu sudah ampun. Baguslah masih ada yang satu dapat medali perak ya. Itu pun sangat sulit karena daerah lain juga mempunyai satu kekuatan atletnya berlapis-lapis. Artinya tadi yang lapis di sini bisa menurunkan berat badan, dia ikut di sini. Nah ini kan permainan sebetulnya permainan apa ya istilah taktik lah ya dari daerah. Ini rata-rata Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta yang pintar memainkan ini. Nah mungkin ini evaluasinya kepada Papsi ya namanya sekarang ya, Pabersi yang menaungi angkat besi pelajar. Nah ini memang sangat mencolok. Tadinya jadi penyumbang terbanyak, sekarang tidak ada. Dan ini membuat mungkin kontingen agak shock juga ya ketika sampai hari terakhir tidak ada sama sekali medali emas. Kemudian pengembangan lain selain dari yang tadi disebutkan 2 medali, ini kan selalu ada pergantian cabur, Mas, di Popnas ini. Betul. Kemarin tinju tidak ada. Ada. Sebelumnya kan? Iya, baru kemarin tahun pertama tinju. Ya, ini tahun pertama tinju, tahun pertama silat ya. Silat sering. Oh, silat sering ya. Selalu. Jadi, tinju ini masuk 3 final ya, 6 semifinal, 3 final. Dan ini kan sebetulnya evaluasinya juga menyeluruh karena sempat beberapa juga kurang fair nah gitu. Ini cabur-cabur yang masih bisa dicurangi. Nah, sekarang mungkin yang terukur saja mungkin atletik, ini yang harus digenjot seperti itu mungkin. Apa yang akan dilakukan? Mungkin mengumpulkan pelatih-pelatih atau cabur-cabur yang peserta lah kira-kira. Ya. Pencak silat, tinju, karate. Ya. Cabang olahraga yang tidak terukur. Cabang olahraga bisa dikatakan sebagai cabang olahraga bela diri. Ya. Khusus untuk 3 ini sebetulnya saya melihat support sistemnya masih baik, Mas. Ya. Dan baik sekali untuk pencak silat dan tinju. Ya. Lihat angka perolehan perak dan perunggunya. Banyak. Ya. Artinya sebetulnya piramid begini, tidak hanya 1 emas saja. Ya. Artinya komponen ini kan terstruktur dengan baik. Ada emas, perak, dan perunggu lengkap ya? Perunggunya banyak, peraknya lebih sedikit lagi, walaupun emasnya hanya 1. Iya. Artinya saya ngelihat lingkungan berkembangan olahraga ini di Lampung baik. Potensinya masih baik. Artinya di Popnas ke depan kita masih bisa genjot ini. Iya. Walaupun ini cabang olahraga yang tidak terukur. Okay. Kemudian untuk cabang olahraga yang terukur, contohnya atletik. Atletik biasanya di Popnas juga biasa menyumbang emas. Ini siklus di mana atletik kita sedang ada di dalam tahap bawah. 2 tahun kemudian saya berharap atlet-atlet muda yang bertanding di Popnas 2023 ini
meraih medali perunggu dan dia maksimal nanti di Popnas 2025. Karena masih bisa turun lagi ya. Dia masih bisa turun lagi. Peraih perunggu kita itu masih akan turun di Popnas 2025. Iya. Artinya secara kedewasaan, secara kematangan sudah di 2 tahun kemudian udah bisa naik gitu ya. Masih ada harapan besar dari atletik dengan materi atlet yang meraih medali perunggu ini. Ya, Mas Budi, satu lagi yang mungkin ini soal karena siklusnya itu terlalu cepat 2 tahun itu. Ya. Kalau untuk ukuran SMA, ini kan pelajar SMA yang banyak SMA ya. Kalau sekarang kelas 1, sekarang kelas 1 mungkin tahun depan masih bisa. Iya. Tapi kalau sekarang kelas 2, tahun depan sudah tidak bisa lagi. Ini kan siklus yang selalu berganti. Tidak seperti di PON. PON itu bisa berkali-kali ikut. Kalau Popnas saat umur hidup mungkin bisa cuma sekali ya. Iya, Bisa ada yang 2 kali, ada tapi yang 2 jarang. kali, tapi jarang ya. Nah, ini untuk mensiasati ini termasuk apa ya kemarin ya, taekwondo ya. Taekwondo satu meraih medali perak tetapi di nomor ternyata di apa meraih namanya? medali perunggu tapi cabur eksibisi. Karena tidak itu memenuhi kuota. di luar ini kita ya. Saya juga baru tahu ada cabur eksibisi dipertandingkan karena waktu terakhir yang kemarin ya baru tidak ada satupun cabur yang dieksibisikan di situ. Iya, seharusnya tidak ada. Nomor yang dieksibisikan tidak ada. Iya. Nah, untuk mensiasati tadi Mas, usia yang dalam siklusnya terlalu cepat ini seperti apa nanti? Jadi amanatnya Mas Don, amanat di pembinaan olahraga pelajar sebetulnya daerah itu harus selektif dalam memilih potensinya. Sebetulnya seperti itu. Yeah. Kemudian pemerintah itu memiliki pusat pembinaan khusus untuk pelajar, yang disebut dengan PPLP, Pusat Pelatihan Pelajar, dan PPLPD, Pusat Pelatihan Pelajar Daerah. Kenapa beda namanya? Satu didukung oleh dana pusat, PPLP, PPLPD didukung oleh dana daerah. Bedanya hanya itu. Tapi tujuannya sama, ikut kejurnas antar PPLP dan PPLPD, ikut Prapopnas dan ikut Popnas. Nah, cabur yang ada di PPLP dan PPLPD di Lampung itu harus terpilih secara selektif dengan mempertimbangkan potensi daerah. Strategi kita tidak akan mungkin bisa mengikuti seluruh cabur di Popnas atau mengandalkan seluruh cabur di Popnas, itu sepertinya hal yang mustahil, Mas. Sumber daya kita tidak cukup untuk itu. Artinya kita harus membina secara serius yang memiliki potensi jelas. Support sistemnya baik, atletnya sudah menunjukkan prestasi, kemudian memiliki pelatih dan konsistensi pembinaan yang cukup baik. Ini contohnya begini, provinsi lain yang lebih maju dibandingkan Lampung dalam pembinaan olahraga itu melakukan pembinaan atletnya sejak usia 12 tahun. Cabur apapun, 12 tahun. Ada pembinaan jangka panjang. Lampung juga harus melakukan pembinaan jangka panjang melalui PPLP dan PPLPD-nya. Bukan atlet yang hanya umurnya 1 tahun di dalam PPLP. Kalau kita memiliki atlet yang hanya 1 tahun dalam PPLP, maka kita tidak akan bisa mengontrol dan merencanakan kapan dia meraih prestasi di Popnas. Itulah kenapa Popnas itu 2 tahun sekali, Mas. Itu sebetulnya bagi daerah cerminan untuk selalu membuat program dan menentukan karir si atlet ini. Makanya sangat berbeda sama PON yang 4 tahun sekali. Itu siklusnya akan sangat berbeda. PON itu karena dianggap sudah senior, atletnya bisa 1 orang itu bisa 4 kali ikut PON. Betul. Nah, pelajar berbeda. Pelajar ini tumbuh kembangnya itu pesat di antara umur 12 sampai dengan 18 tahun saat terakhir dia mengikuti Popnas. Untuk bisa mengakomodir potensi atlet ini, Lampung harus menguatkan pembinaan jangka panjang di PPLP dan PPLPD-nya. Sekarang kita agak lebih fokus ke PPLP ya. Saya akan mencari tahu nanti Mas Budi di segmen kedua, PPLP kita yang masih ada apa dan mungkin sudah dihapus apa, kemudian yang mau mungkin direncanakan lagi apa. Karena dari banyak cabang olahraga itu tidak semuanya ada di PPLP kan ya? Tidak semua. Iya, oke. Nanti kita bicarakan di segmen kedua. Nanti kita akan kembali lagi di segmen yang kedua masih dengan Mas Budi, tapi kita akan jeda sejenak untuk menyaksikan apa yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV.
Kami dari Official Panahan Popnas Provinsi Lampung mengucapkan selamat datang kepada Mitra TV Provinsi Lampung. Mitra TV selalu di hati. Baik, kita kembali di Dialog Olahraga masih di Mitra TV ya. Di Dialog Olahraga ini sekarang sedang merembuk atau membicarakan masalah Pekan Olahraga Popnas, ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Karena nanti setelah Popnas ini yang tidak bisa ikut Popnas pasti ke Pomnas. Nah, itu nanti pembicaraan lain. Saya yang tertarik, Mas Budi menyatakan tadi ada PPLP ya. PPLP itu salah satu sarana yang bisa mencetak atlet, melatih atlet, karena di situ pekerjaannya hanya berlatih, ya kan? Pelatih, berlatih, dan berlatih. Nah, kita ingin tahu Mas Budi, PPLP apa yang sekarang masih ada di Lampung, misalnya ada di bela diri apa, atau yang di olahraga konsentrasi apa, di permainan apa, nah, mungkin bisa disampaikan. Ya, di Lampung untuk PPLP itu ada 6 cabang olahraga, Mas Don. Yang pertama adalah angkat besi, kemudian yang kedua adalah karate, yang ketiga adalah senam, kemudian panahan, kemudian pencak silat, dan satu adalah, saya sudah sebut atletik belum ya? Belum. Atletik yang terakhir. Itu 6 cabang olahraga ini. Sementara di PPLPD, itu ada, yang tahun ini ya, itu ada karate lagi, kemudian itu ada renang, kemudian ada, saya lupa satunya karena pengelola PPLP kan masih tinju belum. tidak. Tinju belum. Tinju belum di PPLP. Nah, 6 ini dalam rangka untuk meraih prestasi yang lebih terfokus dengan melihat bahwa support system di angkat besi kita ini sedang perlu diupayakan untuk baik kembali, kita harus menggenjot cabur lain, cabur-cabur perorangan. Kalau strateginya adalah medali. Kenapa begitu? Kalau sepak takraw tadi mungkin PPLP-nya? PPLP sepak takraw tidak ada. Oh, nggak ada ya. PPLPD juga tidak ada. Kenapa yang ikut Popnas itu tentu bukan hanya atlet PPLP dan PPLPD. Yang ikut Popnas itulah hak bagi setiap pelajar di bawah 18 tahun yang terpilih. Artinya atlet yang ikut Popnas gabungan antara PPLP, PPLPD, dan juga dari SKO, dan di luar itu yang terpilih untuk ikut Popnas. Tapi yang bisa dikelola dan dimanajemeni oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, yang diatur karirnya adalah di PPLP dan PPLPD. Yang atlet harusnya berlatih setiap hari, bahkan mungkin bisa 2 kali sehari, itu di PPLP dan PPLPD. Strategi itu harus kita mainkan dalam pengelolaan dan manajemen PPLP. Harus selalu diperbaiki, dievaluasi, dirubah. Nah, ini yang Popnas tahun ini itu memberikan cerminan. Ini kan Popnas pertama setelah COVID, Mas. Iya, betul. Ada jeda 4 tahun. 4 tahun. Jadi Popnas terakhir itu 2019 di Jakarta. Itu pun Popnas yang terpaksa karena Papua menolak menyelenggarakan Popnas, kemudian dipindah ke Jakarta dengan cabur yang lebih sedikit. Lampung waktu itu masih memperoleh sekitar 8 medali emas. Sebagian besar dari angkat besi. 6 kalau nggak salah. Iya, separuh lebih dari angkat besi. Itu Popnas kita terakhir. 4 tahun ini jeda. Kita semuanya tiarap dengan adanya COVID. Yang lain tiarap, Lampung paling tiarap. Ternyata. Begitu kita Popnas tahun ini, semuanya agak kaget ya. Provinsi yang lain yang menurut kita tidak lebih baik dari kita, kok sekarang jadi lebih baik dari kita. Ini cambuk. Ini cambuk yang luar biasa pedas buat kita gitu ya. Dalam rangka pembibitan dan pembinaan. Harus berbuat sesuatu, harus merubah sesuatu. Itulah kenapa pengelolaan PPLP kita harus lebih baik lagi. Secara reguler mungkin penelitian ya, atau penelitian ada litbangnya mungkin ya. Sekarang sampai di mana ini kekurangan kelebihannya. Terus PPLP tadi masih saya tertarik PPLP. Apakah tidak mungkin ada penambahan? Mungkin sekali. Mungkin itu terus kira-kira misalnya ada di cabur-cabur potensial ya, yang menurut kita ini kayaknya lebih bagus ada. Bahkan sepak bola
sepak bola itu kan sebetulnya bukan bukan tidak mungkin, itu memang jadi kebanggaan ya. Kalah sih semua nggak apa-apa asal sepak bola dapat emas, kan ada yang seperti itu kadang-kadang. Seperti itu gimana Mas? Jadi kita bicara olahraga perorangan dulu. Iya, oke. Yang ada di PPLP Lampung dan PPLP PD itu seluruhnya olahraga perorangan. Kita merencanakan, dan ini harus dilakukan untuk menambah cabang olahraga di PPLPD. Kalau di PPLP-nya sudah pas, yaitu 6 cabang olahraga itu. Kita tidak utak-utik lagi. Itu yang masuk di DBON semua ya? Di PPLP aturannya semua cabang olahraga yang harus masuk DBON, 14 cabang olahraga tersebut. Plus 1 sepak bola. Cuma Lampung tidak ada PPLP sepak bola. Ditambah 1 PPLP, ditambah lagi PPLPD yang selama ini belum mengakomodir cabang olahraga yang naik pesat, yaitu tinju. Kemudian ada judo. Itu juga kan harus kita akomodir. Bagaimana penambahan peran di PPLPD-nya. Artinya gini, pembinaan itu kan memang regeneratif ya Mas ya. Jadi selalu silih berganti, tumbuh terus menerus. Ini kelesuan COVID ini akibatnya memang sangat besar. Bahkan kita menina bobokkan kita. Iya. Lalu kita udah yang lain juga nggak latihan kan gitu. Padahal yang lain sebetulnya latihan. Masih kalau di diaspora domainnya ya untuk ngopra-opra apa ya bahasanya ya. Oh iya, yuk latihan. Ini seperti apa ya? Ke cabur-cabur yang punya atlet-atlet pembinaan untuk PPLP dan apa namanya tadi? SKO ya. Ya ini. Hasil Popnas ini sebetulnya bisa dipakai ya. Kita setelah Popnas ini kita langsung buat laporan ke masing-masing Kapengprov cabur mengenai hasil Popnas, karena kita bersurat di awal untuk minta mengirimkan atlet, menseleksi atlet dan lain-lain. Nah sekarang kita melaporkan. Tentunya ini kan pasti jadi cambuk bagi kita semua. Jadi cerminan bagi kita semua. Ada hal yang menyenangkan, tapi ada hal yang tidak enak dibaca. Tapi saya berharap ini war-war yang sangat kuat gitu. Karena ya kenyataan seperti itu ya. Nggak bisa dong dilihat kenyataan seperti itu kemudian kabarnya lain kan begitu. Tapi rata-rata semua yang kita temuin di lapangan ya ada faktor X yang menentukan bahwa daerah-daerah lain ternyata atlet pelajar itu sudah dimasukkan ke dalam atlet-atlet PON. Nah, kita kan belum. Ya kan, kita kan banyak yang belum ya. Kita berapa persen yang bisa sudah dikategorikan dia bisa juga nanti tahun depan sudah bisa PON. Kira-kira ada berapa persen, Mas? Saya belum melihat karena BK PON belum seluruhnya selesai. Tapi kita biasanya cabur-cabur seperti itu, cabur-cabur yang memang umur itu tidak, cabur yang punya berat badan biasanya belum bisa ikut PON biasanya, karena berkaitan dengan kemampuan otot dan lain-lainnya. Khusus cabur senam dan itu biasanya bisa ikut PON. Saya belum melihat catatan atlet Lampung yang dipersiapkan untuk PON, karena saya belum dapat laporannya nih Mas. Siapa yang sudah lolos PON? Dari kemarin ya, dari pelajar itu ya. Cuma maksudnya di sisi ini lain tuh begini Mas. Atlet yang akan membela Popnas itu pasti juga atlet andalannya di umur cabur 18 tahun ke bawah. Pasti, udah pasti begitu. Pada saatnya nanti setahun kemudian aja dia diproyeksikan untuk ikut PON, tergantung kelolosan di PON, by name atau by number. Pasti akan begitu. Ya karena dia pasti yang di Popnas ini menjadi atlet juniornya. Ya, kan ada di kelas-kelas junior gitu lah. Nggak ada kelas kadet ya di sini sudah mulai di junior. Satu tingkat di hanya masalah umur. Ya, malah usia kan itu masalahnya. Kan ada yang kelompok umur itu Mas. Nah, satu lagi yang mungkin satu yang bisa disoroti adalah beberapa daerah itu tadi selain orang-orangnya memang masuk PON, kemudian memang wah itu mah atlet PON katanya. Ya tapi kan umurnya sama kan atlet gitu kan. Asian Games juga ada Mas. Makanya. Ini apa ya? Apa tidak ada pembatasan di situ? Ya, itu menariknya Popnas. Popnas itu sebenarnya paralel dengan PON. Sejajar dengan PON, hanya pesertanya umurnya di bawah 18 tahun. Pokoknya usia lah ya, pokoknya. Pokoknya usia. Dan masih sekolah. Di SMA. Atau sederajat. Nah, itu menariknya. Menurut saya, Popnas itu adalah PON kecil. Kemudian bedanya sedikit beda dengan Pomnas misalnya, karena Pomnas kan banyak orang udah. Ya, Pomnas penyelenggaranya bukan Kemenpora. Pomnas penyelenggaranya Dikti. Dikti ya. Kalau rating biasanya
biasanya ya, ini bukan hal pasti. Popnas itu gengsinya lebih kuat dibandingkan Pomnas. Karena dia tanggung ya Pomnas itu ya. Iya. Antara Popnas dan PON Iya, ya. biasanya di Pomnas adalah atlet senior biasanya. Iya. Tapi Popnas adalah elitnya pelajar. Jadi ini gengsi sekali ya. Pantesan sangat sebegitu pembinanya, sebegitu ambisius. Ini harus menang dengan apapun yang dia bisa lakukan. Iya. Nah seperti itu kan sebenarnya pertaruhan juga pelatih, Mas. Betul. Ya. Bagaimana apakah kita juga punya campur tangan dengan pelatih itu di Dispora? Itu yang kita ingin menyertakan keterlibatan induk cabang olahraga. Popnas itu bukan main-main. Popnas itu elit. Yeah. Popnas itu beda dengan O2SN. Yeah. Popnas ini beda dengan kejuaraan-kejuaraan open yang lain tidak terstandar. Popnas ini PON kecil. Yeah. Beberapa cabang olahraga yang baru pertama kali dan itu juga kaget. Popnas keras ya persaingan. Iya memang begini Popnas. Semua atlet nasional dan atlet pelatnas yang umurnya masih 18 itu turun semua. Yeah. Tidak ada alasan untuk itu. Ini memang dia benar-benar bisa jadi cerminan tolok ukur bagaimana kita hasil dari pembinaan atlet muda kita. Artinya kita kembali kepada cabur ya. Iya, lingkungan olahraga kita tidak bisa lepas dari induk cabang olahraga. Dari cabur itu ya. Jadi artinya kita harus terus komunikasi juga dengan cabur. Karena ada juga selain Dispora ada KONI. Setelah PON kan KONI yang domainnya ke sana. Bukan lagi Dispora yang bersangkut paut secara teknis. Gitu. Nah, korelasi naik kelas ini nanti kemudian hubungannya seperti apa, Mas? Dispora kemudian menyerahkan ini sudah anak. Ini kan memang ada pelajar juga di PON. Ya, gitu. Misalnya seperti itu. Popnas itu ada mitra Dispora, namanya Bapopsi. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia. Dan Bapopsi ini adalah salah satu organisasi fungsional di bawah KONI. Oke. Nah, jadi hubungan antara atlet pelajar itu jembatannya adalah Bapopsi. Yang punya hubungan dengan KONI. Kita udah bicara dengan KONI. Dan kemarin Ketua Harian KONI juga aktif melihat ya bagaimana atlet pelajar Lampung itu bertanding di Popnas. Kita sudah menyampaikan laporan ke KONI bagaimana prestasi kita yang didapat di Popnas. KONI juga paham ternyata tolok ukur kita juga di olahraga kita bisa didapat dari Popnas. Sebelum PON. Itu menggambarkan apa yang akan menjadi andalan Provinsi Lampung walaupun tidak semua cabur ya di 2 tahun yang akan datang. Yeah. Oke. Jadi ada satu lagi yang kemungkinan nanti kita harus bahas di segmen yang ketiga, Mas Budi, tentang bagaimana persiapan. Kemarin juga ada salah satu faktor yang mungkin ini agak dikeluhkan oleh pelatih karena tidak adanya TC. Ya, nanti pasti ada penyebabnya, tapi nanti kita bahas yang di segmen ketiga. Sahabat Mitra TV, kita akan jedah lagi sejenak. Nanti kita akan teruskan ini yang lebih krusial, apa yang terjadi ketika kemudian ada satu hal yang namanya TC, itu ketika Prapopnas ada, ketika Popopnas tidak ada. Nanti Mas Budi akan menjelaskan soal ini di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Mitra TV. Kami, atlet tinju Popnas Lampung, mengucapkan selamat datang Mitra TV di Lampung. Mitra TV selalu di hati. Baik, kita kembali lagi di dialog olahraga di Mitra TV Dialog ya. Kita ada di ruangan sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga masih dengan Mas Budi Marta. Mas, kita sampai pada faktor-faktor non teknis yang sekarang kita harus sampaikan. Itu semuanya ada pasti ada alasannya seperti apa, karena teman-teman yang banyak pelatih kemarin itu agak menunggu-nunggu sebetulnya. Kok nggak ada TC ya kan? Padahal mereka sudah ekspektasinya ketika ini mungkin kalau disiapkan sama dengan waktu
Prapopnas kan luar biasa tuh, ada TC, Iya. ada beberapa yang memang akhirnya Lampung juga karena harus lolos ya. Mungkin pemirsa harus tahu bahwa ketika Prapopnas itu ada 2 daerah kuat di Indonesia ini yang ikut di zona 2 kita Mas ya. Zona 2. Zona 2 ya. DKI dengan Jawa Barat. DKI dengan Jawa Barat. Ketika aturan ini mungkin 2 yang cuma lolos, maka sudah nggak ada pertandingan lain. Iya. Mereka berdua ini yang lolos. Artinya kemudian mungkin Lampung dan lain-lain dari Sumatera, ada Bengkulu, ada Kalimantan Timur ya. Ada Kalimantan Timur yang minta lolos harus 3. Iya. Maka ada beberapa yang lolos walaupun dengan medali perunggu kan seperti itu. Iya. Nah, ini disiapkan beberapa waktu, walaupun beberapa waktu juga ini dengan TC istilahnya apa? Istilahnya ada persiapan lah, pemusatan latihan yang meskipun tidak ideal, tetapi ini menjadi faktor penentu kita lolos. Ada beberapa misalnya voli putri, hampir tidak lolos kan, karena ini cukup waktu. Nah seperti itu mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Judi ke teman-teman bahwa ada faktor yang non teknis pasti ini yang harus kita ketahui bersama gitu Mas. Ya, pertama proses kita untuk bisa punya prestasi tentu ada input atlet yang baik, berkualitas lah ya. Berkualitas. Yang lebih penting dari ini satu, punya pelatih yang juga lebih baik dari atletnya. Iya. Yang kedua, karena pelatih harus punya konsistensi ya dalam melatih, harus punya itu bisa membentuk karakter atlet, bisa mengasah atlet dengan baik. Yang ketiga, program latihannya ini bukan latihan instan, harus jangka panjang. Betul. Nah, TC ada di sini, Mas. TC itu finishing. TC itu penyusunan strategi pada saat kita akan ikut suatu event tertentu. Nah, lagi-lagi masalahnya adalah klasik ya. Ini berkaitan dengan dukungan sumber daya, yaitu anggaran. Anggaran kita pada saat mengikuti Popnas 2023 ini juga bukan anggaran yang ideal untuk melakukan pembinaan. Lebih punya titik berat anggaran ikut serta, pada Popnas 2023. Nah, kami berharap gitu ya, kejadian-kejadian seperti ini yang harus mengorbankan mau tidak mau training center tidak bisa dilaksanakan, tidak terulang lagi di Popnas 2025. Artinya kita sangat berharap ada dukungan yang cukup untuk pembinaan atlet termasuk training center sebelum ke Prapopnas atau Popnas. Karena tahun depan udah Prapopnas. Kita harus lolos di 8 cabur supaya bisa bertanding di jadi Popnas setiap 2025. tahun terus harus bergulir itu ya? Popnas 2 tahun sekali, Prapopnasnya di antara itu. Lah kan jadi 2 tahun sekali nih. Iya, itu jadi menarik sekali para pelajar. Di sini sebetulnya, Mas Don, tensinya itu lebih tinggi, Mas. Daripada nggak ada jeda hampir ya? Nggak ada jeda. Walaupun peserta yang di bawah 18 tahun, cabornya lebih sedikit, tapi ini tensinya tinggi. Artinya menuntut pembinaan yang tidak boleh berhenti. Pembinaan yang tidak berhenti-berhenti ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya yang sesuai, termasuk biaya, anggaran. Jadi kalau kita sekarang ingin sampaikan bahwa tidak harus bergantung pada TC, pembinaan jangka panjang dan terus menerus. Nah itu ada satu faktor yang kemudian tadi yang pernah di offline-nya kita sampaikan bahwa yang berjuang untuk Prapopnas ternyata tidak bisa berjuang di Popnasnya. Nah ini seperti apa Mas? Ya, masalah umur Mas Don. Karena persyaratan umur pada saat Prapopnas di tahun genapnya itu ternyata sama dengan persyaratan ikut Popnas, sama-sama di bawah 18 tahun. Bukan Prapopnas itu 17 tahun, Popnas 18 tahun, tidak, ini sama. Jadi mengakibatkan atlet yang meloloskan Lampung pada tahun 2022 pada Prapopnas itu banyak yang sudah lulus, sudah melewati umur 18 tahun. Nah, ini sebetulnya memang tidak ideal. Yang ideal itu atlet yang meloloskan kita di Popnas, di Prapopnas ke Popnas itu juga masih bisa bertanding di Popnas. Tapi mau tidak mau karena kita itu tadi ya, ini menandakan bahwa pembinaan kita itu masih menganut lebih pendek dari 2 tahun. Tahunan. Kalau kita
pandangan pembinaan 2 tahunan bahkan lebih, kita tidak akan kekurangan materi pada saat Popnas. Oke. Ini yang terjadi itu, Mas. Siklus yang kita anut bukan 2 tahunan, 1 tahunan. Jadi kita harus memperbaiki model pemilihan atlet, bahwa kalau untuk Prapopnas kan ini pembibitan dan pembinaan. Kenapa tidak kita utamakan atlet yang di bawah 17 tahun? 17 tahun ya. Supaya pada saat lolos di Popnas, di Prapopnas, itu atlet yang akan bertanding. Ya, artinya kalau kita berbicara tadi itu, kemudian kita terutama untuk cabang bergu, Mas. ya afiliasikan dengan PPLP tadi itu. PPLP kan ada anak-anak SMP juga. Anak SMP boleh ikut ke Popnas kan? Bisa. Artinya masih bisa disiapkan untuk dia ikut Prapopnas, jadi masih jangkanya panjang seperti itu pemilihannya. Bisa, cuman kan kita memang... Kecuali yang bergu ya, bergu kan sulit sekali, orangnya harus banyak. Iya, justru biasanya yang membutuhkan soliditas tim itu adalah olahraga bergu yang umurnya kalau bisa sama. Jadi pada saat tim itu ada yang lulusnya lulus semua. Kita mulai pembinaan lagi. Ya, ini kalau belang bonteng sekalian ya. Olahraga bergu itu sulit untuk membentuk kerjasama tim itu sulit. Ya. Sepak bola, bola basket, bola voli, sepak takraw, ya itu seperti itu, Mas. Yang terjadi dengan sepak bola kita adalah kita ditinggalkan sebagian besar. 18 loh. 18 atletnya lulus sekolah. Iya. Nah, ini yang tidak bisa bertanding. Kalau 3 mah nggak apa-apa, di 18, sisa 3 kan begitu. Iya. Nah, saya tertarik sama Mas Budi, kenapa tidak secara nasional digembor-gemborkan itu dulu, diusulkan itu, supaya tidak, ya saya nggak tahu ya, kepentingan nasional kan, tadi kita pernah bahas, DKI, Jabar itu punya sistem yang sudah jalan, dan ketika yang Prapopnas jalan, itu yang Popnas, artinya dia secara pembinaan dia secara pembinaan dia sudah teratur gitu. Kalau di kita kan enggak. Yang penting lolos dulu lah. Nanti gampang. Ya, betul. Seperti itu orang-orang yang mungkin Kalimantan Timur, Bengkulu, dan ini minta kepada pemain-pemain ini yang penting lolos dulu. Urusan itu nanti. Kan ini sebetulnya gengsi yang menurut saya tidak diperhitungkan ke depannya seperti apa. Betul. Sebaiknya pembinaannya seperti apa? Itulah dikembalikan ke manajemen di daerah dalam mengelola olahraga. Oke. Frame itu kan, bingkai itu diciptakan oleh Kemenpora melalui Bapopsi, itu sebetulnya range saja sebetulnya. Siapapun bisa ikut Popnas dengan rentang umur di bawah 18 tahun. Tapi daerah sendiri yang harus menyusun strategi itu. Strategi pembibitan dan pembinaan harus selalu mengacu bagaimana caranya menang di Popnas. Intinya kan seperti itu. Betul. Bukan bagaimana menang di Prapopnas, bukan menang di Prapopnas sebetulnya. Prapopnas itu kan meloloskan. Tapi setelah lolos, kita kan target utamanya adalah Popnasnya, bukan di Prapopnasnya. Karena lolos Prapopnas itu by number. Bukan by name ya. Bukan by name ya. Artinya bisa saja siapa saja yang meloloskan. By class. By class. By class. Ya. Artinya nanti kemudian ada, kalau sudah baru by name-nya. Untuk cabang bergu by number, untuk cabang perorangan by class. Oh, by class. Contoh pencak silat dengan karate, pencak silat dengan tinju itu by class. Oke. Kelas yang lolos orangnya bisa ganti. Ganti. Makanya kita juga ada 2 tinju yang ganti orang. Iya. Nah, ganti orang juga, karate juga perubahan dan ganti karate orang juga ya. Perubahan. Karate tidak Prapopnas, tapi perubahan itu masalah degradasi dan promosi saja. Oh, ketika sudah lolos, kemudian di kelas itu ada evaluasi lagi seperti itu ya. Nah, menuju ke sana sebetulnya, menuju ke masing-masing cabur itu, apakah yang melakukan seleksi ikut campurnya seleksi itu Dispora ikut atau cabur saja? Untuk Popnas 2023 sebagian besar cabang olahraga yang melakukan seleksi kita serahkan kepada cabang olahraga. Karena perlu diingat Mas Don ya, ada sebagian besar cabur yang tidak di Prapopnas tapi ikut Popnas, itu kita buta sama sekali tentang kekuatan timnya. Sedangkan kita tidak punya anggaran untuk melakukan seleksi untuk 10 cabang olahraga di luar 8. Karena 11 cabang olahraga di luar 7, kita lolos 7, bukan lolos 8. 18 itu yang ikut Prapopnasnya 7 lolos ya? 7 lolos. Jadi ada 11 yang tidak mungkin kita seleksi lewat Dispora, karena tidak ada anggaran untuk melakukan seleksi. Idealnya seleksi itu dilakukan lewat Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Harusnya ada ya? Harusnya ada Popnas, ada Popda sebetulnya. Ada Popda, idealnya seperti itu. Bertingkat Mas Don. Popkap, Popda, kemudian Popnas.
Ini biasanya kalau Popda kan tetap ada ajangnya punya Dispora Iya. provinsi. Kemudian Popkop misalnya ya kan Iya, untuk kabupaten dan betul. kota. Bisa dilakukan seperti apa sebetulnya? Ini dana semua loh. Oh iya, Setiap tahun hampir. itu dia permasalahannya. Jadi untuk pekan olahraga pelajar sama dengan pekan olahraga aja yang lain, Porprov itu memakan sumber daya manusia, uang, waktu yang cukup banyak. Iya. Dan kita harus siap dengan itu. Komitmen yang membuat kita siap itu kan komitmen, Mas Iya, Don. iya, iya. Yang harus berkomitmen kan bukan hanya satu Dinas Pemuda dan Olahraga aja. Atau provinsi saja. Iya. Kabupaten kota, Dinas Pemuda dan Olahraga, cabang olahraga, dan juga pemangku kepentingan berkaitan sama anggaran. Iya, 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 iya. Jadi supaya dibantu mulai dari Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten Iya. dan kota, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, serta Popnas itu kan bertingkat. Iya. Sama seperti Popkap, Porprov, dan PON. Tapi ini lebih cepat siklusnya, Mas. Ya, karena hampir setiap tahun ya. Iya. Setiap tahun ini menyiapkan besok menyiapkan event sesungguhnya. Iya, betul Kan begitu. sekali. Iya. Hitungannya per tahun itu jadi. Hitungannya 2 tahun saja, Mas. Iya. Karena di Prapopnas kita hanya perlu atlet-atlet yang potensi untuk meloloskan ke Oke, Popnas. Ya. Oke, tapi kan secara reguler atlet-atlet ini semualah yang Betul. berjibaku secara Iya. per tahun itu kok cepat sekali gitu ya. Iya, dan juga buat daerah, buat lewat Dinas Pemuda dan Olahraganya kan perlu pemantauan atlet, bakat-bakat atlet daerah itu seperti apa. Iya, iya. Ini kan sebetulnya selama ini lumayan kosong. Iya, Karena event-event pelajar di bawah 18 tahun itu yang resmi cukup langka, Mas. Adanya event senior atau festival olahraga Iya, yang standarnya lebih rendah dari Popnas. Iya, malah lebih rendah ya karena festival Lebih kan. rendah, Mas. Jadi Popnas ini kan salah satu olahraga prestasi bergengsi. Gitu. Jadi punya standar-standar tersendiri, punya nomor-nomor tersendiri. Yang nomornya ini sama dengan nomor di pertandingan di PON. Bahkan ada nomor yang di Porprov aja itu tidak dipertandingkan di Popnas. Iya, benar. Jadi tensi di Popnas itu tinggi. Jadi membutuhkan atlet yang memang baik sejak dari kabupaten dan kotanya. Mas, kalau ini di kemampuan penganggaran yang pasti Dispora Provinsi Lampung pasti beda lah dengan Dispora DKI kekuatan Jawa Barat. anggaran Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur juga berpajunya sangat cepat. Riau juga secepat itu. Upaya apa yang kemudian bisa dilakukan ketika dukungan itu sangat minim, Mas? Fokus kepada cabur yang memiliki potensi tertinggi. Saya melihat beberapa kasus di Popnas yang menurut saya ini bisa jadi contoh buat Lampung ya. Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu hanya fokus, kalau saya tidak salah ya pengamatan saya itu hanya 3 cabang olahraga. Tapi dia berada di peringkat yang jauh lebih baik daripada Lampung. Hanya fokus kepada tinju, atletik, dan pencak silat. Nah ini mengejutkan sebetulnya. Ini pinter. Karena NTT ngalahin kita. NTT banyak medalinya di pencak silat. Nah, ini kata saya tuh ini hebat ya kata saya. Saya sangat yakin anggarannya lebih kecil daripada Provinsi Ya, Lampung. artinya bukan faktor anggaran ya. Sekarang pemilihan Manajemen, cabur. Mas. Ya, Dia fokus. ya. Strateginya untuk mendapatkan medali dan memberikan prestasi tertinggi, yaitu fokus. Kalau kita membina seluruhnya, otomatis kita tidak akan fokus. Karena kita berhadapan dengan anggaran yang pasti terbatas. Tapi di Lampung bisa nggak dilakukan itu? Saya lolos kok nggak diberangkatan. Nah, seperti itu berhadapan Itu yang dengan hal seperti itu. perlu komitmen bersama. Perlu komitmen bersama. Kan kita tidak bisa berkonflik sendiri satu-satu Iya. ya. Semuanya harus berkomitmen. Iya. Harus ada leadernya di sini. Harus ada leadernya. Kebijakan kita seperti ini. Kebijakan itu harus tertuang. Iya. Supaya dipatuhi dan dipahami kenapa kita mesti seperti itu. Ya. Kalau di Prapopnas masih kelihatan. Kalau karena kita lolosnya itu 3 besar. Faktanya Kalimantan Barat itu dapat 8 medali emas, 7-nya hanya jadi 1 orang dari cabang olahraga renang. Renang. Nah, itu menarik menurut saya. 1 orang dia bisa dapat 7 emas. Ya olahraga seperti itu sebetulnya itu yang harus dia. dikembangkan kan? Iya. Kalau sebetulnya kemampuan di pelajar itu masih rata lah ya sebetulnya. Iya, sebetulnya masih rata. Masih rata kalau sekelompok umur itu seperti itu. Tadi saya sampaikan kan masalah yang NTT misalnya, NTT berani
tidak mengirimkan yang lolos tidak pada kualifikasi yang dia minta misalnya. Ini yang sudah melakukan ini kan DKI Jawa Barat karena memang dia atletnya melimpah. Kalau dia tidak ada persaingan yang ketat seperti ini mungkin timnya jauh lebih besar daripada itu. Walaupun sekarang masih terlalu besar. Tetapi tadi yang mungkin bisa diusahakan kompromi seperti apa yang dilakukan supaya kamu kalau tidak lolos dengan kualifikasi ini nggak berangkat. Yang bisa dilakukan dan berani disampaikan nih kepada cabang olahraga supaya tidak merengek-rengek, Mas. Seperti apa itu kira-kira? Memang benar sih kita dalam melakukan pembinaan olahraga membutuhkan partisipasi. Betul. Tapi keputusan itu kan ada batasannya, yaitu satu anggaran, kemampuan daerah, kemudian strategi. Strategi daerah ini sebetulnya memang harus dituangkan dalam strategi yang namanya itu DBOD, Desain Besar Olahraga Daerah. Nah, saya berharap juga ke depannya kita punya kerangka itu, Desain Besar Olahraga Daerah. Di situ memang harus tertuang. Di mana sih fokus olahraga pelajar Lampung, fokus olahraga utama Lampung ini seperti ini. Jadi lewat kebijakan itu yang kita patuhi, kita sebetulnya harus tidak perlu untuk seperti kata Mas Don tadi mempertanyakan kenapa saya tidak berangkat atau kenapa caborku karena tidak dikirim gitu ya. Karena tadi itu ya pilihan Mas Don. Kita harus melakukan pilihan dalam rangka mencapai target. Terakhir Mas, apa yang dievaluasi nih sekarang di Popnas kemarin dan besok akan dijadikan patokan karena tim ini besar nih. Kemarin kita 145 ya? 140 atletnya. Kemungkinan ke depan bisa bertambah atau berkurang ya kan? Ini relatif lah sama kemungkinan siapa tahu nanti ada cabur baru yang dimasukkan tiba-tiba ada kadang 18 kan? Sekarang 18 kemungkinan bisa bertambah atau berkurang. Nah ini kan relatif. Terus komitmen apa ya sekarang mungkin bisa diambil oleh Dispora berdasarkan evaluasi terakhir. Bukan kan sekarang yang dievaluasi pasti yang terdekat nih. Betul. Jangan ngomong yang kemarin dong 5 besar karena orang pasti ngomong itu kan pernah 5 besar. Iya tapi dulu gimana masalahnya kan gitu. Itu udah putus hubungan rantai masa lalu. Karena kan sekarang orangnya sudah beda-beda juga seperti itu. Jadi tidak bisa di general seperti itu kan. Nah, seperti apa Mas itu supaya ini bisa jadi pengetahuan kita semua gitu. Jangan menilainya yang dulu. Jangan bicara dulu terus. Nah ini perkembangan gitu. Seperti apa Mas? Yang kita evaluasi adalah kemarin itu hasil terakhir dan umur atlet. Oke. Karena kelompok umur ya? Kelompok umur. Siapa yang meraih medali, siapa yang umurnya masih bisa bertanding di Popnas 2025, itu akan kita pertahankan dan kita genjot. Yang tidak lagi berprestasi atau pun sudah lewat umurnya akan kita degradasi, kita gantikan dengan atlet yang memiliki kualifikasi lebih tinggi, khususnya untuk di PPLP dan di PPLPD. Kemudian kita juga akan menyarankan kepada cabur 18 cabang olahraga karena asumsi kita kalau cabur ini dipertandingkan di Popnas, sebetulnya 22 Mas Don yang dipertandingkan, 22 cabang olahraga. Oh kita nggak ikut 4 ya? Kita tidak ikut 4 karena kita memang tidak punya potensi kuat di sana. Dayung, balap sepeda itu. Sama apa? Panjat tebing. Panjat tebing ya. Kemudian ada satu lagi ya. Yang kita tidak lolos basket. Yang basket karena tidak lolos. Basket. Cabang olahraga kita harus strict dengan standar. Dengan standar pembinaan atlet untuk ikut ke Popnas. Di luar cabur yang ada di PPLP. Dengan acuan 18 cabang olahraga yang kita ikuti tersebut Mas Don. Oke, jadi artinya kita sudah punya gambaran ya. Besok satu lagi Mas Don. Saya berharap ada Popda. Oh, itu bagus sekali, bagus. Popda ya? Iya. Jadi digagas saja Popda seperti itu. Kalau Popda artinya yang harus menyediakan anggaran kan Mas Budi juga. Iya. Bagaimana? Saya berharap Popda dibantu anggarannya. Kita laksanakan Popda. Popda itu jalan-jalan keluar yang baik juga ya untuk bagaimana menyeleksi yang tidak terpantau tadi. Betul. Seperti itu kan? Betul sekali. Oke, jadi Popda itu hanya sebatas 22 cabur yang ada di Popnas ya? Iya. Tidak keluar dari itu. Iya, cabang utama yang ada di Popnas. Oke. Jadi artinya ada keterbatasan itu. Ya, supaya nanti sinkron. Lebih sinkron ya.
Kemudian yang nomor-nomor yang dipertandingkan juga di Popnas. seperti itu ya. Iya. Jadi tidak kayak Porprov kemarin ada yang bertanding sampai 90 nomor gitu, nggak ada ya. Biar efektif Mas, Iya. sesuai dengan cabur yang dipertandingkan di Popnas. Oke Mas, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang berprestasi dan tidak berprestasi, artinya kita mesti kasih semangat sama-sama. Oh ya, untuk tahun 2024 memang kita sudah usulkan penghargaan bagi atlet yang meraih medali. Oke. Kami berharap penghargaan yang akan diberikan di 2024 ini menjadi semacam pemicu ya untuk meningkatkan motivasi bahwa ya tidak selalu memicu ya namanya, tetapi itu bentuk perhatian pemerintah, inspirasi ya. Bahwa atlet juga itu kita juga memperhatikan prestasi atlet dan kita berharap bahwa sumbangan prestasi itu terus menerus, tidak berhenti, tidak mati. Prestasi yang terus menerus ini tentu membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak. Ya. Bahkan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung di olahraga. Contohnya adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penganggaran. Tidak berkaitan langsung dengan olahraga, tapi punya peran penting dalam pembinaan olahraga. Induk cabang olahraga, kita harus bermitra dengan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, kemudian sekolah, dan itu faktor-faktor yang harus ada sinergi supaya atlet pelajar kita punya kesempatan dan ditunjang berlatih dengan baik supaya meraih prestasi. Karena prestasi itu kan bukan hal yang bisa dipastikan 100% karena ada anggarannya. Prestasi itu harus dilakukan punya kekuatan sumber daya, termasuk anggaran, dan dilakukan dengan manajemen yang baik. Ya. Baru bisa meraih prestasi. Kata kuncinya adalah manajemen. Pengelolaan olahraga pengelolaan yang yang profesional ya, kayak menuju ke profesional katakanlah baik itu belum cukup untuk profesional, tapi paling tidak bisa memberikan satu harapan, oh ini udah benar lah katanya gitu kan, baik dan benar lah katakanlah seperti itu. Baik Mas Budi, terima kasih waktunya juga yang masih banyak sebetulnya yang mau kopi. Nanti kita ngobrolin soal Popda itu keren. Popda itu dan memang itu wajib ya sebetulnya harusnya ada seperti itu. Sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, itu tadi sekelumit sebetulnya masih banyak yang harus dibicarakan, tapi waktunya memang kita batasi untuk hari ini membahas tentang evaluasi dan juga penilaian-penilaian tentang Popnas dan hasil-hasilnya. Kita sepakat bahwa Popnas ini menjadi akar dari atlet-atlet PON mendatang. Itu artinya ini bibit-bibit yang harus dirawat gitu. Seperti tadi Mas Budi katakan, peraih medali yang di Palembang yang umurnya masih baik, masih cukup, akan kita terus pertahankan untuk tahun 2025. Mudah-mudahan yang lain juga terinspirasi untuk menjadi atlet-atlet yang terbaik ya Mas Budi. Baik, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kita pamit dulu supaya bisa direnungkan semua teman-teman yang di luar sana, apa yang kita evaluasi lagi bisa menjadi bahan masukan yang baik untuk teman-teman sekalian. Saya Don Panji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.